Baik, anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Iya, di hari yang libur ini ya, suasananya juga panas. Barangkali banyak yang masih tidur, tapi juga alhamdulillah kalian bersemangat untuk mengikuti pelajaran atau les tambahan untuk siang hari ini. Nah, sesuai dengan rencana kita kemarin bahwa hari ini kita akan bahas soal PPAD provinsi yang kemarin, yaitu materinya ini ya, saya share screen. Nah ini, kalian sudah mengerjakan semuanya, sudah mengikuti semuanya, sehingga tinggal menyimak. Barangkali ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan langsung. Oke, kita akan masuk di nomor 1 sampai dan seterusnya sampai 60 menit ke depan ya. Perhatikan soal nomor 1 ini tentang mengukur besaran. Ya, jadi apa yang diukur? Yang diukur itu batu. Batu itu adalah benda tidak beraturan. Kalau volume benda beraturan bisa diukur dengan cara pakai rumus. Misalnya balok itu panjang kali lebar kali tinggi, diukur pakai penggaris tinggal dikalikan gitu kan ya. Nah, kemudian untuk benda yang tidak beraturan tidak punya rumus, makanya kita pakai alat bantu. Nah, misalnya di sini yang disediakan sehari-hari, kita bisa pakai gelas diisi dengan air penuh, kemudian kalau batunya itu dimasukkan, maka pasti ada air yang didesak. Nah, volume air yang didesak itu sama dengan volume batu yang tercelup ke dalamnya tadi. Nah, kemudian yang tumpah ini baru kita hitung menggunakan alat yang ada ukurannya, yaitu misalnya di sini pakai mangkok yang ada ukuran volumenya ini. Ternyata batunya itu, kemudian airnya yang tumpah itu dimasukkan, ditakar, menghasilkan volume air sekian. Jadi ini ada 20, 20, 20, ada 3 gelas, dan yang satunya lagi 10 sampai 15 itu setengahnya berarti 12 setengah. Berarti yang ini 60 ditambah 12 setengah. Sehingga diperoleh nilai 72 setengah mililiter begitu ya. Oke, gampang. Kalau mau berdebat boleh langsung tanya. Lanjutnya nomor 2. Ini ada gambar kapur barus. Kapur barus itu padat, kemudian lama-kelamaan akan hilang gitu ya, jadi gas atau menyublim. Berarti dari padat menjadi gas. Maka peristiwa hilangnya kapur barus berdasarkan ilustrasi tersebut adalah proses. Nah, ya padat itu kan ini partikelnya rapat. Kemudian gas itu yang ini ya, gas. Jadi ke R ya. Jadi P ke R. Jadi pilihannya adalah yang A. Berikutnya nomor 3. Sifat kimia platina ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Ini ada 1 sampai 4. Ini ada sifat fisikanya, ada sifat kimianya. Yang namanya sifat kimia itu adalah sifat yang berkaitan dengan kemampuan zat untuk bereaksi atau mengalami perubahan kimia begitu. Misalnya ada mudah atau tidaknya terbakar, mudah membusuk, mudah meledak, mudah berkarat, kemudian ada beracun, ada radioaktivitas barangkali. Nanti di SMA gitu ada stabilitas kimia misalnya, ada kelarutan dan sebagainya. Nah, itu sifat-sifat kimia. Kalau sifat fisika itu berkaitan dengan penampilan atau bisa diukur. Jadi, yang mana ini sifat kimia? Nomor 1, di sini ada sangat tidak reaktif. Nah, kemudian di sini ada tahan terhadap korosi. Betul ya. Kemudian nomor berapa lagi? Yaitu nomor 4 ya. 4. Mampu mengubah. Mengubah apa? Menjadi berarti ini bereaksi. Jadi platina itu akan bereaksi. Gitu ya. Jadi 1 dan 4. B.
Kalau massa jenis, titik cair, itu adalah sifat fisika. Kemudian yang ini ulet atau mudah dibentuk misalnya, maka ini adalah sifat fisika. Itu nomor 3, gampang ya. Terus nomor 4, ada teks di sini, kemudian kita lanjut ke yang inti pokoknya ada di sini. Ada grafik nih, grafik perubahan air gitu ya, perubahan wujud air karena diberi kalor. Nah, maka di sini ditanya wujud akhir dari es tersebut setelah dipanaskan. Nah, jadi di sini dari A, B, C sampai D. Ternyata yang akhirnya itu di D. Di D itu sudah 45 derajat Celcius. Maka sudah ada di atas 0 derajat, maka wujudnya adalah cair ya, cair. Kemudian besar massa es. Massa es. Jadi masanya itu berapa? Maka kita bisa tinjau dari kalori yang pertama ini, QAP. Jadi QAP itu adalah kalor untuk menaikkan suhu es, MC delta T rumusnya. Nah, QAP kan sudah diketahui di sini sampai B itu ada angka 2100. Maka besarnya kalor 2100 Joule. Sama dengan masanya yang ditanyakan. Kemudian kalor jenis esnya ini 2100 dikali perubahan suhunya es dari negatif 5 sampai 0 itu 5. Kanan kiri itu boleh dicoret. Nah, jadi 1 sama dengan 5M. Sehingga M sama dengan 1 dibagi 5. Masanya dalam kilogram karena di sini satuan SI semuanya. 1/5 kilogram. Sama dengan diubah ke gram dikali 1000. Jadi 1/5 dari 1000. 200 gram. Nah, jadi yang benar adalah yang B ya. Oke, gampang. Selanjutnya nomor 5. Di alat listrik ada yang namanya nih termostat. Alat untuk mengatur suhu karena di dalamnya terdapat bimetal, logam yang bisa membengkok. Ini sebagai saklar otomatis. Perhatikan logam mendatar kemudian logam bimetal ini menjadi membengkok. Karena apa? Karena ada pemuaian. Karena panas, kemudian ada bengkok. Karena logamnya terdiri dari logam P dan logam Q, yang membedakan P dan Q itu adalah koefisien muai panjangnya gitu. Di sini ada data koefisien muai panjang logam P dan logam Q. Nah, karena membengkoknya itu ke bawah, berarti yang lebih panjang itu adalah logam P, lebih membengkok begitu ya. Maka logam P lebih panjang, berarti koefisien muai panjangnya itu yang P itu lebih besar dibandingkan koefisien muai logam Q. Gitu. Simbolnya itu alfa, koefisien muai panjang gitu ya. Jadi yang P itu lebih besar, di bengkoknya ke bawah. Sehingga di sini dilihat P dan Q, angka-angka di sini itu mana yang lebih besar dari Q. Nah, ini 17, ini 19, salah ya. Jadi yang benar adalah yang ini 19, di sini 17. Jadi ini yang benar, ini lebih besar, yang ini lebih kecil. Jadi misal logam P bisa dari Kuningan, yang Q dari Tembaga, maka nanti akan bengkok ke arah Tembaga. Bisa dimengerti ya? Pak, Pak Tanto, Ya. itu kalau misalnya didinginkan nanti jadinya gimana, Pak? Oke, kalau didinginkan ini kan panas. Kalau panas itu kan membengkok. Maka ini awalnya kan ini apa menyambung gitu ya, ada arus. Kalau panas membengkok sehingga arusnya jadi putus kan? Jadi putus, jadi mati. Mati maka nanti akan mendingin lagi dengan sendirinya karena nggak ada arus listrik. Mendingin lagi nanti jadi lurus lagi. Atau kalau misalnya tidak di termostat gitu ya, tidak di termostat, maka kalau ini awalnya itu ada 2 logam, A sama B gitu,
di mana yang A itu misalnya sama seperti ini, yang A itu angkanya di belakang 19, yang ini 17 gitu, maka kalau didinginkan, maka akan membengkok ke arah yang koefisien muai panjangnya itu lebih besar. Jadi kebalikannya ke sana. Jadi yang ini menyusut, berarti ya menyusut. Artinya yang bukan kok yang B itu lebih panjang gitu, tidak. Tapi karena menyusut, menyusutnya lebih banyak yang A gitu. Jadi yang B-nya menjadi lebih panjang dibandingkan yang A. Jadi bengkoknya ke atas gitu. Kalau logamnya sama dengan yang tadi misalnya. Kayak gitu ya. Tapi kebanyakan itu yang dipakai adalah karena pemuaian. Jadi dipanaskan jadi akan membengkok. Gitu Mas? Oke Pak, baik Pak. Ya, ini Terima hanya kasih. berlawanan saja ya. Lawannya pemuaian dipanaskan maka didinginkan atau di apa namanya menyusut gitu ya. Nomor 6. Di sini ada 2 macam indikator, yaitu indikator alam, ada bunga karamunting, kemudian larutan yang diuji ada macam-macam yang terdiri dari asam dan basa. Kita tahu bahwa cuka sama air jeruk itu asam, sudah jelas. Sebetulnya nggak perlu diuji, maka pasti nanti kalau diuji menjadi apa bunganya itu ini hanya untuk mengetahui bahwa kalau di dalam larutan asam itu nanti akan menjadi merah muda gitu ya, merah muda. Kalau di dalam basa yaitu air sabun dan kapur itu menjadi coklat. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa kalau indikator alami itu di dalam asam menjadi lebih cerah atau lebih muda warnanya. Kalau di dalam basa itu lebih gelap warnanya begitu ya, lebih tua. Ini merah muda, yang ini coklat. Kemudian yang kedua ini ada 2 jenis larutan yang belum diuji, larutan 1 dan 2 belum tahu gitu ya. Sekarang ditetesi dengan ekstrak yang sama tadi ini, ekstrak yang sama tadi. Larutan 1 ternyata merah muda, berarti tinggal dicocokkan yang merah muda tadi itu sama dengan sifatnya cuka dan air jeruk. Berarti yang ini asam, berarti yang coklat tadi yang basa gitu kan ya. Nah, kemudian yang jawabannya ini yang apa namanya, di pertanyaannya itu berkaitan dengan, pakai kertas lakmus gitu ya. Jadi tidak tidak, di atas tadi tidak ada. Jadi kalau misalnya sekarang diteteskan pada kertas lakmus larutan 1 dan 2 tadi, ya tinggal larutan 1 itu kalau asam, maka lakmus biru jadi merah gitu ya, lakmus biru jadi merah itu jika di larutan 1 yang sifatnya asam, gampang ya. Tuh nomor 6. Kebalikannya kalau basa, kalau yang larutan 2 nanti akan mengubah lakmus merah jadi biru. Jadi di sini nggak ada nih. Yang nomor 1 kan masih larutan 1 ya yang A. Jadi nggak ada yang basa yang benar. Yang asam yang ini. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Saya bahasnya singkat-singkat ini. Karena kalian sudah mengerjakan ya kemarin. Kecuali yang menyimak rekaman ini barangkali tahun depan, maka kalian kerjakan dulu soalnya. Saya taruh nanti di link video yang tahun depan mau menyimak, maka kerjakan dulu baru bisa memahami apa yang saya sampaikan. Berikutnya nomor 7, pemisahan campuran. Di sini ada P, Q, RS. P ada apa ini namanya? Kristalisasi ya. Kristalisasi. Pengkristalan. Jadi biasanya ini adalah untuk pembentukan garam dari air laut. P dengan 3. Ini P dengan 3. P sama 3. Kemudian yang Q ini destilasi. Destilasi. Ini pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didihnya. Biasanya untuk memisahkan yang nomor 1 ini. Destilasi Q jodohnya nomor 1. Etanol dengan air. Etanol itu alkohol. Jadi ini rancu. Etanol dengan air.
Jadi etanol itu titik didihnya sekitar 70-an gitu ya. Air kan 100 derajat. Jadi ini nanti akan memisah, etanolnya akan menguap, kemudian mengembun, kemudian menetes di sini jadi etanol murni 100%. Airnya masih tertinggal di sini. Itu dipisahkan dengan distilasi. Kemudian yang R ini ada kapur barus menyublim. Di sini ada gas kapur barus gitu ya. Maka ini adalah sublimasi karena bisa ada di antara campuran itu yang bisa menyublim. Nah, ini yang R, ini jodohnya yang kapur barus. Ada kata-kata kapur barusnya juga di sini. Nah, jadi yang tadi salah ya, yang kristalisasi tadi 3, yang ini 2, betul 2. Kemudian yang S ini ekstraksi. Ekstraksi. Pakai corong pisah. Biasanya kalau yang sederhana itu misalnya campuran air dengan minyak. Jadi minyaknya itu di atas gitu ya. Airnya ada di bawah. Jadi airnya akan dipisahkan dengan minyak, maka kerannya dibuka, airnya akan ngalir ke bawah. Pada saat batas antara dua cairan itu dipisahkan, ditutup, maka yang tersisa yang di atas adalah minyaknya misalnya. Ini bisa dipakai untuk yang nomor 4 ini. S jodohnya nomor 4. Misalnya di sini pada pembuatan jamu yang berasal dari berbagai bahan alam. Jadi diekstrak ini jamunya. Kemudian di sini nanti akan yang punya massa jenisnya berat itu di bawah gitu ya. Jadi yang mana ini yang benar? A, B, C, D. Yang D ya. S jodohnya sama 4. Ada yang tanya di sini? Nggak ada? Oke, lanjut ya. Nomor 8. Perhatikan langsung ke yang gede banget ini. Nah, natrium Na, lambang unsurnya Na, punya nomor atom 11, punya nomor massa 23. Nomor atom melambangkan jumlah proton. Karena atom itu netral, maka protonnya sama dengan elektron, yaitu 11. Yang ditanya elektron, proton berapa, maka proton elektron 11, 11, 11, 11. Jawabannya yang A. Oke, kalau ditanya neutron, walaupun mau dicari juga nggak masalah ini. Tinggal dikurangkan saja ini, 12 gitu ya, 23 dikurangi 11. Karena apa? Karena nomor massa itu adalah jumlah proton dan neutron. Protonnya tadi 11, tambah neutron ketemu 23. Maka neutronnya kan 23 dikurangi 11, jadi 12. Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Lanjut. Percobaan gerak lurus. Ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan memakai ticker timer dan mobil mainan. Mobil mainannya dipasangi di bagian belakang itu adalah pita ticker timer. Jadi pita yang diketuk oleh ticker timer nanti akan membekas di pitanya itu. Pada saat mobilnya berjalan, ticker timernya mengetuk pita. Sehingga pada saat mobilnya itu mula-mula itu ada di bagian sini gitu ya, awalnya di sini, maka mobilnya maju sehingga menarik kertas. Jadi ketukannya itu yang awalnya di sini. Ini awal ketukan. Sehingga yang paling belakang ini adalah akhir ketukan. Yang di awal itu kan dari rapat menjadi semakin renggang. Berarti jarak antara titik ini kan waktunya sama, jaraknya beda. Maka jaraknya semakin panjang dengan waktu yang sama, berarti ini semakin cepat. Ke sana semakin cepat atau GLBB dipercepat. Nanti pada saat berjalan, kok ternyata mulai dari mana nih? Mulai dari sini ya, mulai dari sini sampai akhir di sini, ini kok jaraknya sama, maka ini adalah geraknya dengan kecepatan sama, yaitu GLB. Jadi yang pertama itu GLBB dipercepat,
Kemudian dilanjutkan dengan gerak lurus beraturan. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Tanya, Ya, itu yang awal ketukan kok di bagian belakang kenapa ya? yang ini. Iya, Iya, ini awal ketukannya di sini, Mbak. Jadi awalnya itu gini ya. Misalnya ini ada ticker timernya ini. Udah pernah lihat belum ticker timer? Jadi ini dihubungkan dengan listrik gitu. Maka ini akan ada seperti apa? Paku kecil gitu ya. Di sini ada karbonnya ini ngetuk-ngetuk gitu. Nah, di sini itu di bawahnya itu ada pitanya ini. Nah, awalnya mobilnya itu di sini, dekat dengan ticker timernya. Nah, kemudian ini mobilnya itu berjalan ke sana, semakin menjauhi ticker timer sambil menarik pita tadi. Pitanya itu panjang digulung gitu ya, panjang. Oke, Mbak. Nah, kemudian ini pada saat maju kan ngetuk dulu, ngetoknya di bagian belakangnya mobil caket ini, dekat banget di sini. Nah, gitu ya. Kemudian maka bentuknya seperti ini. Awalnya rapat, kemudian renggang. Maka semakin cepat. Berarti yang pertama tadi GLBB dipercepat. Gitu, Mbak. baik Pak, makasih. Oke. Sebentar saya stop dulu share screen-nya ya. Kita lanjut. Nomor 10. Prinsip hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton itu hukum aksi reaksi. Gaya aksi sama dengan gaya reaksi, gitu ya. Dengan arah yang berlawanan tetapi besarnya sama. Nah, jadi yang mana di antara kalimat-kalimat ini yang merupakan atau menghasilkan gaya aksi yang diminta hanya aksinya saja, reaksinya enggak. Jadi di sini kita lihat yang A nanti pilihannya yang benar. Mendorong telapak tangan ke belakang dengan posisi siku yang masih sejajar dengan permukaan air, gitu ya. Jadi nanti ini sebagai gaya aksi. Nah, gaya reaksinya maka nanti tubuh kita akan bergerak ke depan karena tangannya mendorong air ke belakang gitu. Jadi ini gaya aksinya. Gitu ya. Selanjutnya nomor 11. Ada benda dijatuhkan dari suatu ketinggian 50 meter dari posisi A mula-mula sampai posisi D. Kecepatan mula-mula 0. Maka dari data kecepatan ini kemudian diperoleh energi potensial, dihitung di A, B, C, dan D. Hasil perhitungan yang tepat adalah yang mana yang sesuai energi potensialnya. Maka kita hitung besarnya energi potensial setiap posisi di A, di B, di C, dan di D. Kita tahu bahwa di setiap posisi itu energi mekaniknya selalu sama. Kalau di atas, energi mekaniknya itu sama dengan energi potensialnya. EM sama dengan EPA. Karena energi kinetik di A tidak ada karena kecepatannya masih 0. Jadi kita yang pertama bisa menghitung EPA. Tinggal masukkan rumus. Maka energi potensial di A sama dengan energi mekaniknya ya. Energi mekaniknya sama dengan energi potensial di A. M kali G kali H di A. MGH. Masanya 2,5. Kemudian gravitasinya 10. Ketinggiannya 50 meter. Ini diperoleh hasil 1250.
Joule ya. Oke, jadi ini benar. Nomor 1 benar. Nah, kita tinggal cek nomor 4 nggak usah dicek deh, salah ini. Jadi tinggal nomor 2 atau nomor 3 yang benar kemudian. Kita cek nomor 2 saja. Pilih 2 dan 3. Nomor 2 kita cek. Energi potensial pada titik B 1000 Joule. Nah, di B itu punya energi potensial dan punya energi kinetik. Nah, kita bisa cari energi kinetik di B itu sama dengan energi mekaniknya di B dikurangi energi potensialnya di B. Gitu ya. Kok energi ini energi potensialnya di B sama dengan energi mekanik dikurangi energi kinetiknya di B. Maaf kebalik. Yang dicari itu energi potensial. Sama dengan, nah energi mekaniknya itu sama tadi, yaitu ini 1250 dikurangi sekarang energi kinetik di B bisa dihitung karena sudah ada kecepatannya yaitu 10, yaitu setengah kali mv kuadrat, setengah mv kuadrat masanya 2,5, V-nya 10 dikuadratkan. Nah ini sama dengan 1250 dikurangi setengah dari 2,5 dikali 100, 50 dikali 2,5, 25 dikali 5, 125. Jadi ini sama dengan dikurangkan saja 1125 Joule. Ternyata yang ini salah, 1000 di sini. Oh, berarti yang nomor 2 salah, berarti yang nomor 3 yang benar gitu ya. 2 salah, 3 yang benar, maka jawabannya yang C. Kalau mau dicek juga boleh, caranya sama dengan yang ini, yang nomor 2 ngeceknya. Untuk nomor 3, sama persis caranya. Tinggal diganti kecepatannya saja di sini. Itu ya. Satu lagi yang ini, terakhir, nanti saya share link yang baru, nanti kamu masuk lagi ya. Nomor 12. Perhatikan bacaan berikut. Nah, di sini ada posisi matahari, bumi, dan bulan. Bulannya berada di posisi tegak lurus dengan posisi matahari. Itu. Nah, mana pernyataan yang benar dari 1, 2, 3, 4 ini? Kita lihat nomor 1. Orang yang berada di bumi melihat bulan dengan penampakan separuh bagian terang di sebelah kanan. Jadi misalnya ini kan bumi itu berputar gitu ya. Misalnya yang posisi 4 nanti juga akan ke posisi 3, tapi bulannya tetap adanya di sini gitu. Jadi pada saat ada orang berdiri menghadap ke bulan, menghadap ke sini, maka yang sebelah sini itu adalah sebelah kanan ya, sebelah kanan. Di sini kanan, di sini sebelah kiri. Jadi yang kanannya yang terang, ini bulannya terang di sebelah kanan. Jadi yang nomor 1 itu benar. Kemudian yang nomor 2, permukaan air laut di daerah 3 mengalami pasang naik paling tinggi. Nomor 3, pasangnya paling tinggi di antara yang terjadi pada bulan di posisi yang lain. Nah, kalau bulan di posisi yang lain berarti bulannya bisa di antara bumi dan matahari atau di belakangnya bumi di sini atau membentuk garis lurus. Nanti akan terjadi pasang yang lebih tinggi gitu ya. Berarti nomor 2 itu salah. Bukan paling tinggi. Nanti paling tinggi yang membentuk garis lurus. Oke, nomor 1 benar, tapi nomor 2 salah. Nomor 2 salah. Oh, berarti kita tinggal nomor 3 ini. Oh, berarti jawabannya yang B 1 dan 3. Kita boleh cek ini nomor 3 dan nomor 4. Tapi kalau sudah tahu jawabannya, sudah kepilih yang 2 salah, ya udah yang B 1 dan 3 karena nggak ada 1 dan 4 nih. Kalau ada yang tanya boleh, ada yang tanya enggak? Oke, ini tinggal 1 menit. Saya akhiri dulu, nanti kalian masuk di link yang baru ya, menunggu sekitar beberapa
menit. Mohon maaf ini, Zoom-nya jangan error. Nah.